Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, kurang lebih sekitar 16 hari lagi, kurang lebih kita akan bertemu dengan tamu agung yang bernama Ramadan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatika, katakanlah karena karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Dan orang-orang yang beriman itu jika datang Ramadan pasti gembira. Oleh karena itu, sama halnya seperti kita kedatangan pejabat negara, orang terhormat atau raja, maka kita gembira dan mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja yang perlu disiapin? Yuk kita siapkan pertama ilmu, supaya kita ngerti mana yang membatalkan, mana yang dimakruhkan, mana yang merusak, dan mana yang sunnah dalam puasa Ramadan. Yang kedua, siapkan iman. Karena apa? Karena Ramadan itu ditujukan dan yang dipanggil adalah orang yang beriman. Maka lakukanlah sesuatu kiat ibadah yang memupuk keimanan menjadi lebih naik. Memang kita tidak bisa dipungkiri niat iman kita itu biasanya adalah yazidu wa yanqus, suka bertambah dan berkurang. Tapi kebanyakan kita, termasuk saya, itu seringnya turun, jeduk jatuh, tapi bangunnya lama. Itulah manusia kebanyakan. Siapin iman. Sebab keimanan seseorang itu mempengaruhi kualitas ibadah puasanya. Yang ketiga, siapkan fisik, kesehatan. Siapkan kesehatan. Walaupun Nabi pernah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kamu sehat, bukan berarti gampang ada juga sehat. Enggak. Siapkan kesehatan dari sejak sekarang. Supaya apa, Pak? Supaya ketika kita menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, puasa, sholat, kemudian qiyamul lail, tilawah Quran, itu semuanya dirasa nyaman, khusyuk, karena sehat. Bisa dibayangkan, Pak, ketika kita ibadah, contoh sholat, tapi badan meriang, pada pegel, pada sakit, atau punya asam urat, rematik, encok, apa terjadi pada sholat ini? Gak sempurna. Kemudian berikutnya adalah siapin harta, uang. Walaupun sebenarnya bukan berbentuk uang, tapi kondisi sekarang diperlukan yang namanya materi berupa uang. Untuk apa? Untuk infak, sedekah, zakat. Dalam ini dikatakan kana Nabi azwadun nas, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Paling dermawan. Padahal Nabi, sejarah juga mencatat Nabi itu miskin sebetulnya, tapi dermawan di bulan Ramadan. Selain dari itu, infak, sedekah, zakatnya, maka harta yang kita miliki siapkan untuk apa, Pak? Bekal. Buat berbuka puasa, kemudian buat sahur, alat sholat,
supaya sholat kita lebih nyaman. Apalagi di masjid Pak, karpetnya enak, AC dingin. Ini mengundang tidur. Kalau udah selonjoran kaki lurus, udah ada tanda-tanda itu. Benar kan? Nyaman. Kalau orang yang merasa nyaman tinggal di masjid, itu agak enggan untuk pulang, karena betah di masjid. Apalagi ketika dapat takjil gratis, dapat lagi sahur gratis, betah di masjid. Nah, jemaah rahimakumullah, ini beberapa hal yang perlu disiapkan. Tapi saya mencoba untuk fokus kepada yang tadi Pak, perlu persiapan yang namanya ilmu, perlu persiapan ilmu. Kenapa demikian tadi? Karena kita dengan ilmu bisa mengerti mana yang haram, yang harus kita tinggalkan, mana yang dimakruhkan dalam berpuasa, mana yang dibolehkan, mana yang disunnahkan. Apa saja Pak yang disunnahkan itu? Saat Ramadan, pertama, mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Sahur itu berkah. Tasaharu fa inna bisuhuri barakah. Sahurlah kamu, karena sesungguhnya sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Maka selain dari itu, Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku dalam kebaikan selama puasanya, ma akharus sahur, selama dia mengakhirkan sahurnya. Terserah bapaknya gimana, durasinya seperti apa. Tergantung pola makan, kadang ada yang ngunyahnya lama, ada yang sebentar. Nah, mungkin rata-rata setengah jam dah, setengah jam atau 15 menit sebelum waktu imsak. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah beritahu kita seperti itu. Coba kalau kita bandingkan, kita bangun jam 2, setengah 3 sudah sahur, lalu makannya banyak. Apa yang terjadi Pak? Ngantuk, lalu tidur, subuh kesiangan. Itu jadi. Tapi ketika kita mendekati imsak, lalu sahur, kemudian imsak, lalu sholat subuh, nah sudah selesai. Laparnya itu masih masih lama, enak Pak. Apalagi cara sunnahnya Rasulullah itu kalau sahur sedikit makan. Kita juga sedikit makan. Gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, rata-rata kita setengah jam sebelum waktu imsak. Gitu Pak. Kemudian sunnah yang kedua adalah mensegerakan berbuka puasa. Makanya istilah berbuka puasa itu kegiatan disebut dengan takjil. Kenapa disebut dengan takjil? Segera. Jadi patokannya itu apa? Patokannya waktu atau azan? Patokannya waktu dan azan yang pertama kali kita dengar. Kan kadang-kadang kalau umpama nih kita di rumah, kemudian ada suara azan di 3 sumber, maka mana yang kita dengar? Yang ditamakan yang dekat dengan kita, itu yang menjadi utama. Tetapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sama seperti sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina, kita mau kuta bicara waktu, berarti yang menentukan bukan azannya, tapi waktunya sebetulnya. Umpama gini Pak, kita udah punya zaman sekarang kan kawan, udah waktunya maghrib ini, tapi belum azan di masjid sebelah. Maka yang mana yang Pak? Waktu, bukan azan. Kenapa bukan azan? Azan itu penanda, an-nida, panggilan.
Jadi azan itu adalah panggilan sebagai penanda untuk ayo berjamaah ke masjid. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW meminta untuk menyegerakan berbuka. Tadi hadis yang sama, la tazalu ummati bi khairin ma akhar sahur wa ajjalul fitrah, dan mensegerakan berbuka puasa. Mensegerakan berbuka puasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pengen tahu nggak kira-kira resep apa Nabi itu dalam berbuka puasa? Berdasarkan pada hadis Abu Daud, idza kana ahadukum sha'iman, kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, apa kata Nabi? Fal yuftir ala tamri, maka berbukalah dengan tamar. Tamar itu apa? Tamar itu adalah kurma yang kering. Kemudian fa'il lam yajid tamra, jika tidak punya kurma, fa'alal ma' fa innamal ma'a tahurun, maka cukup dengan air putih, sebab air putih itu mensucikan. Jadi kalau kita berbuka puasanya sudah diagendakan, Pak. Nah, hari buka puasa pertama kolak, buka hari kedua cendol, hari ketiga apa Pak? Cincau. Hari keempat es doger. Diagendakan, luar biasa. Bahkan terkadang menunya lebih dari 1, 2, 3, semuanya diimban. Ya boleh-boleh saja, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena khawatir ketika berbuka puasa perut dalam keadaan kosong tiba-tiba diisi penuh, itu akan menyebabkan penyakit. Apalagi ketika habis sholat maghrib lalu makan besar, makannya banyak, selonjoran di masjid, sandaran, kakinya lurus, tidur. Isa lewatan lagi. Maaf Pak tersinggung. Enggak, di sini mah enggak ada. Di sini mah enggak. Kemudian berikutnya adalah urutan sebaiknya gimana Pak? Urutan sebaiknya adalah dengan kurma kering, dengan kurma basah, namanya rutab. Jadi kurma basah dulu tuh. Kemudian setelah itu jika tidak ada baru dengan kurma kering, tapi dengan air putih. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang ketiga, ayo baca doa. Baca doa di waktu berbuka puasa. Terlepas adanya ikhtilaf di kalangan para ulama, ada yang menggunakan doa zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabbatal ajru insya Allah. Atau ada juga yang pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Jadi mana yang lebih sahih? Ya kalau bicara masalah sahih Pak, zahabaz zama'u itu riwayat Abu Daud dan hadisnya hasan, bukan sahih. Hadisnya hasan. Hasan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang tidak sampai kepada yang perawinya itu kualitasnya kurang hafalan, kurang rapi tulisannya, namanya hasan. Jadi namanya muttasilus sanadi, tapi namanya wa ghayra kurang tobit namanya. Wa ghayra tobit, enggak rapi tulisannya, suka lupa, namanya hasan. Kemudian ada riwayat mengatakan Allahumma laka suntu wa ala rizqika aftartu, hadisnya itu dhaif. Hadis dhaif. Tapi kenapa dipakai? Dasarnya adalah walaupun dhaif tapi secara matan tidak bertentangan. Jadi boleh dipakai, tapi jangan mengatasnamakan itu hadis dari Nabi. Doakan bebas.
Doa bebas. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, denganmu aku berpuasa. Gitu. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Benar kan? Secara teks. Jadi silakan dipakai. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahkan di waktu sahur, kenapa kita mesti berdoa? Kalau bisa, perbanyak doa lagi. Karena di waktu-waktu itu juga termasuk yang mustajab. Waktu yang mustajab. Jadi tambahkan dengan doa lain. Waktu yang mustajab. Sunnah lainnya Pak, sunnah lainnya mandi besar, alias mandi junub. Mandi junub. Atau mandi karena nifas, maka mandilah sebelum fajar. Bahasanya sebelum fajar atau sebelum subuh. Gitu Pak, karena salah satu kunci kesehatan badan Nabi adalah mandi sebelum subuh. Ini tumben-tumbenan Jakarta, Tangerang, Bekasi agak dingin dikit. Ya kan ya? Terasa di beda dingin. Padahal sebetulnya adalah dingin banget nih. Jadi ini mandinya dulu siang. Padahal sunnahnya itu sebelum subuh. Gitu Bapak. Sebab kalau kita takut akan air dingin, lalu kita nggak mandi, maka justru kurang sehat. Tapi ketika kita paksakan dengan air dingin, maka jadi anget Pak. Badan itu kayak anget. Jadi kayak berevolusi atau beradaptasi gitu. Jadi hangat. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuatu walaupun sunnah, tapi kalau berlebihan juga akan menjadi makruh. Kenapa mestinya dia diharapkan sebelum fajar? Karena kalau mandi setelah fajar, itu ada kekhawatiran air masuk ke beberapa rongga-rongga dalam tubuh. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian sunnah lainnya adalah hifzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan, Pak. Jaga lisan. Di dalam pendapatnya Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ada tingkatan puasa, ada 3. Yang pertama, shaumul umum, puasanya pada umumnya. Apa Pak? Kiful batni wal faraj, hanya memelihara perut dan di bawah perut. Siapa Pak yang di bawah perut? Cuma nanti doang, si Udin. Yang kedua, saumul khusus, puasanya orang khusus. Apa Pak? Kiful batni wal faraji wal yadain wal rijlain wal ain. Gitu Pak, melihara matanya, telinganya, tangannya, kakinya dipelihara, termasuk memelihara lisannya. Nah ini tingkatannya kayaknya kita bisa nggak gitu. Yang ketiga namanya shaumul khususul khusus, jadi puasanya khusus yang di atas khususnya lagi, tak khusus lagi dah pokoknya. Siapa mereka? Bukan hanya memelihara perut, paras, dan juga seluruh anggota badan kita, tapi juga memelihara hatinya. Dan apa Pak? Dari rasa keluhan. Aduh, hari ini panas banget ya, karena emang nggak kuat nih. Nah itu dia termasuk nggak masuk kategori di sana. Atau mikirin, waduh hari ini mau bukanya pakai apa ya? Nah, nggak terpelihara, nggak masuk kategori ketiga. Kategori ketiga. Kira-kira kita kategori yang mana nih? Insya Allah tengah. Ayo. Ketiga mungkin nggak? Nggak mungkin. Yang kedua? Insya Allah. Masih mungkin, insya Allah. Masih mungkin lah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kenapa kita mesti menjaga lisan? Karena Rasulullah pernah mengatakan umatku itu punya dosa karena sebab. Dan sebab yang paling besar, kata beliau, kata Imam Syafi'i, dia mengatakan penyebab dosa yang paling besar itu adalah lisan. Lisan. Dengan lisan orang bisa menimbulkan fitnah.
Dengan lisan muncul yang namanya ghibah. Dengan lisan muncul yang namanya adu domba. Itu kalau lisan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau jika tidak bisa, diam. Taruhannya apa, Pak? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa begitu, Pak? Saya mencoba menganalisis, ternyata kenapa persoalan lisan ini kok dihubungkan dengan beriman kepada hari akhirat? Oh, ternyata saya ketemu, Pak. Perkara lisan itu adalah perkara manusia dengan manusia. Perkara manusia antar manusia. Ketika ada si A, si B masih berselisih, masih bermusuhan, ada kezaliman di dalamnya, kemudian tidak terselesaikan di dunia, maka akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir. Maksudnya apa? Akan minta nanti di akhirat begitu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan sampai pada perasaan kita nggak selesai dunia, semua akan diminta pertanggungjawaban. Rugi, Pak. Termasuk yang rugi. Al-muflis, orang yang bangkrut itu ketika punya persoalan di dunia nggak selesai, dibawa ke akhirat. Rugi, Pak. Kenapa? Mengganti kerugian saudaranya dengan amal solehnya. Lalu kurang, maka dia ketimpa dosanya. Auzubillah min dzalik. Berikutnya, Pak. Yang sunnah itu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Terutama apa, Pak? Fokusnya pada apa? Bukan masukin uang ke kotak infak, masih bukan. Yang paling utama adalah afdal shaiman, menyediakan makanan berbuka. Orang yang berpuasa siapin makanannya. Kenapa demikian? Kata Nabi, kutiba lahu mislu ajr. Maka baginya mendapatkan pahala siapa, Pak? Seperti orang yang berpuasa tadi. La yanqusu min ajr shaim syai'un. Tidak mengurangi sedikit pun pahala dari dia sendiri. Gak akan mengurangi. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Bapak Ibu jamaah, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Walaupun cuma hanya 10 bungkus, luar biasa, itu sudah terhasil daripada ngarepi mulu nunggu yang gratis ya. Nunggu gratisan, nunggu gratis. Lebih baik justru kita yang banyak memberi. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih utama daripada meminta. Kemudian Pak, sunnah lainnya adalah memperbanyak iktikaf di masjid. Loh, iktikaf 10 hari Ramadan, Ustaz? Enggak. Iktikaf itu adalah dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 30. Cuman yang 10 terakhir itu spesialnya adalah meraih Lailatul Qadar. Iktikaf di masjid itu kapan? Ya sekarang juga bisa iktikaf. Gitu. Iktikaf kalau 10 Ramadan itu full 1 malam iktikaf. Iktikaf di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjid jami. Jadi pakai salat Jumat menurut fikih itu. Jangan di musola sendiri, punya sendiri, iktikaf sendiri. Jangan, Pak. Atau jangan pada saat saya mau iktikaf di rumah, itu bukan iktikaf di rumah, namanya istrikaf. Apa istrikaf tadi? Istri dibekap. Iktikaf itu di masjid jami. Allah a'lam bishawab. Minimal kalau tidak tiap hari, minimal apa, Pak? Di 10 terakhir Ramadan. Makanya saya dikasih jadwal jangan di 10 terakhir Ramadan. Saya mau free, nggak mau ada jadwal kajian.
nggak mau. Saya ingin fokus untuk i'tikaf di masjid. Kalau i'tikaf di rumah, istiqomah. Baik. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim, itu sunnah. Kenapa demikian? Ketika Rasulullah SAW berada di bulan Ramadan, dia selalu murojaah dengan malaikat Jibril setor hafalan, murojaah. Gitu. Kalau bisa targetin, tahun kemarin saya 2 kali khatam, tahun sekarang 3 kali khatam, dan hafal 1 juz. Gitu. Bisa? Bisa. Tergantung niatnya, tergantung azamnya. Gitu. Semakin banyak khatam, sebagaimana juga oleh banyak para ulama. Imam Syafi'i saja dalam 1 Ramadan 60 kali khatam. Berarti sehari berapa? Nah, sehari 2 kali khatam ya? Iya Pak, 2 kali khatam Pak, Masya Allah. Sehari 2 kali khatam. Bisa Pak? 12 jam tidur 12 jam kali. Ya Allah. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tapi jangan dengan sama kita. Jangan tinggi-tinggi dah gitu. Berikutnya adalah kenapa mesti itu menjadi sunnah? Karena selain karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan membaca Quran itu berpahala. Walaupun terbata-bata, jangan patah semangat karena tetap diberikan pahala. Gitu. Setiap huruf dapat 1 kebaikan, dibalas dengan 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Berapa jumlah huruf dalam Quran? Waktu ayat huruf berapa kan? 1.070 kalimat, 70 huruf. Itu siapa yang itu Mbak? Imam Syafi'i. Dulu nggak ada kalkulator Pak. Bisa juga. Kemudian itu yang sunnah. Waktunya sudah habis ya. Baik, sudah habis waktunya. Oke, apa saja yang membuat puasa jadi sia-sia, jadi batal, percuma? Pertama, nggak ikhlas. Yang kedua, sering berkata keji. Yang ketiga, marah-marah, mengumpat. Kemudian mencela, ngajak bertengkar. Kemudian bergibah. Ini biasanya siapa nih? Ibu-ibu. Berdusta, bohong. Kemudian saksi palsu. Ke-8 itu fitnah. Ini termasuk yang membuat puasa menjadi sia-sia. 9, korupsi. Nah, jadi koruptor itu Pak, puasanya sia-sia. Kenapa demikian? Karena dia makan dari yang bukan haknya. Justru dia mengambil hak orang lain. Yang kayak gitu dipakai Pak, potong tangan atau potong leher. Yang ke-10, membuat sia-sia, batal, merokok. Karena ada sebagian orang bikin pinter kebelingan ya. Merokok gak batal. Ada tuh Pak yang pernah viral tuh, merokok gak batal. Kenapa? Karena gak menyangin. Gak menyangin. Lah, merokok memang gak menyangin, tapi ada abunya tuh. Ada bekas abunya. Berarti kan itu bersisa dari pembakaran. Dan itu menurut medis, asap itu masuk ke tenggorokan. Berarti ada satu zat masuk ke tenggorokan menjadi batal. Menurut Imam Nawawi juga mengatakan batal karena termasuk ain. Apa itu? Sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Itu batal. Dan seluruh ulama dunia secara mazhab mengatakan rokok itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Hal-hal yang dibolehkan apa Pak? Yaitu terlambat mandi junub. Jadi mandi junubnya itu setelah fajar. Boleh. Ketiduran Bapak dan junub. Nah itu boleh, masih boleh. Rasulullah pernah begitu. Rasulullah pernah. Gitu. Asal jangan ketika dia berjunub lalu dia sahur, dia ke masjid sholat subuh. Lupa. Kalau lupa boleh. Ya lupa. Tapi sholat subuh lagi.
Kemudian yang dibolehkan bersiwak atau gosok gigi, itu dibolehkan. Tetapi jangan berlebihan. Kalau gosok dulu sampai ini, ada yang tertelan, ngeri juga. Jadi itu bisa memakruhkan. Kemudian berkumur-kumur itu juga boleh. Istinsak boleh nggak? Boleh. Boleh. Asalkan istinsak yang tidak berlebihan tadi. Apa Pak? Ada istinsak yang buruk. Sampai ke sini, sampai ke tenggorokan berasa, itu membatalkan. Tapi ketika seperti ini Pak, nah gitu, cuma sampai sini nih, nah itu termasuk yang tidak membatalkan. Jadi membersihkan rongga di sini, bukan masuk ke kepala sampai ke tenggorokan, itu membatalkan. Maka berhati-hati saja. Kenapa demikian? Karena memang ulama berbeda pandangan. Ada yang membatal, ada yang menganggap batal, ada yang menganggap tidak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa yang boleh lagi Pak? Yang boleh dalam Ramadan berjumpa dengan istri sendiri. Apalagi orang. Ya, boleh berjumpa. Istri yang mana? Istri sendiri. Istri sendiri. Yang keberapa? Nah, silakan. Boleh berjumpa, tapi dengan syarat tidak dengan syahwat. Bisa nggak? Bisa. Bisa Pak? Bisa. Enggak pas sama dengan syahwat. Tiba-tiba ke bawah. Tiba-tiba keluar sendiri. Iya. Kenapa? Karena Nabi memeluk istri-istrinya, termasuk Aisyah, dan Aisyah mengatakan Rasulullah itu paling bisa mengendalikan nafsunya. Bukan menahan nafsu mengajar tahan. Tapi mengendalikan nafsu, syahwatnya. Kemudian yang boleh bekam, donor darah, itu juga boleh. Kenapa demikian? Karena bukan memasukkan, tapi mengeluarkan. Kemudian mencicipi hidangan sedikit masakan, itu juga boleh. Tapi jangan telan, dilepek. Karena rasa manis, asam itu ada di ujung lidah. Tapi kalau pahit ada di bagian pangkal lidah. Jadi caranya gini Pak, masukin ke tangan, kemudian asin, udah akhir. Jangan gini Pak, lagi goreng nasi, sesendok, kurang garam, tambahin garam lagi, aduk lagi, kemudian satu lagi, masih kurang, tambahin garam lagi, 3 sendok, pas 2 sendok, aduh lupa, tadi kan puasa, terusin nggak? Terusin. Gitu. Kenapa Nabi mengatakan fal yutimma shaumahu, teruskan puasamu, fa innallaha yarzuquhu, karena Allah telah memberikan rezeki kepadanya. Alhamdulillah. Jangan gua pilih baru ingat. Allah a'lam bishawab. Boleh Pak, tetes mata juga boleh, tidak membatalkan puasa. Kemudian nyerap kepala nih, wudhu nyerap kepala gitu. Nah itu juga hal yang dibolehkan. Yang di hati-hati jangan sampai kita lakukan adalah berenang di siang hari. Berenang di siang hari. Tapi membasuh kepala itu boleh. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, maka ada selisih tanya jawab kah? Langsung aja Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit secuil ilmu pada hari ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang Allah pilih untuk dipanjangkan umurnya bertemu dengan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.